Baik, selamat siang Ibu Bapak semua. Pertama-tama perkenalkan saya Yanti dari Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atmajaya. Selamat bergabung dalam online workshop PKBB yang hari ini akan mengangkat tema Audacity and Elan for Language Documentation. Acara ini terselenggara berkat kerjasama PKBB dengan The American Institute for Indonesian Studies atau AIVIS. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada AIVIS yang hari ini diwakili oleh Mas Anas dan juga Nick yang senantiasa mendukung program-program di PKBB. Jadi selama 2 hari ini, jadi hari ini dan besok, Nick Williams dan saya akan berbagi dengan Ibu Bapak tentang Audacity dan Elan. Ini adalah 2 program yang semakin banyak digunakan dalam penelitian, terutama dalam dokumentasi bahasa. Beberapa hari yang lalu, kami telah membagikan instruksi untuk mengunduh dan menginstall program yang kedua program ini kepada Ibu Bapak. Semoga sudah dilakukan. Kami juga pada instruksi yang sama membagikan tautan ke folder di G Drive yang berisi materi workshop. Dan juga nanti akan digunakan untuk memasukkan hasil praktek selama workshop. Folder tersebut itu yang digunakan, yang kita gunakan juga untuk sharing template Elan. Jadi semoga semoga template-nya juga sudah di-download. Kalau Ibu Bapak ada masalah atau ada kesulitan mengakses folder tersebut, silakan menghubungi Mbak Rosa di nomor PKBB, nanti akan dibantu. Dan bisa segera lapor supaya kita segera cari solusi. Nah, untuk 2 hari ini, saya akan share sedikit ininya dulu, share slides. Untuk 2 hari ini, jadi ini adalah rundown-nya. Hari pertama kita akan mulai dengan software in linguistics and audio recordings. Lalu nanti akan dilanjutkan oleh Nick tentang data management. Lalu kita akan praktek membuat rekaman menggunakan Audacity. Lalu kita akan review. Nah, ketika kita review rekaman ini dan juga metadata sebenarnya, kita akan breakout ke 2 ruangan untuk memudahkan mereview ya, karena waktunya terbatas. Nanti teknisnya akan dijelaskan. Lalu besok siang kita akan langsung praktek Elan, kemudian kita akan review dan jadi bisa Ibu Bapak lihat bahwa program kita memang dirancang lebih banyak prakteknya, karena itu yang kita pikir lebih berguna untuk langsung menggunakan program tersebut. Perlu saya ingatkan juga bahwa ini memang baru introductory ya, masih semacam pengenalan. Tapi mudah-mudahan setelah mengikuti 2 hari workshop ini, Ibu Bapak sudah bisa menggunakan kedua program ini untuk penelitian bila diperlukan. Nah, untuk tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan memulai dengan sesi yang pertama, yaitu sesi membuat rekaman dan memperkenalkan software dalam linguistik. Slide semua dalam bahasa Inggris, tapi saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Begitu juga Nick nanti juga akan berbicara bahasa Indonesia, mungkin campur gitu. Nah, kita dalam data merupakan hal yang penting dalam penelitian. Itu yang kita butuhkan kan, kita mau memecahkan masalah, kita mengumpulkan data, dan setelah itu kita data yang telah dikumpulkan itu harus diproses. Kalau tidak ya tidak ada gunanya. Nah, kadang-kadang kalau untuk data rekaman kita mungkin harus edit datanya sebelum kita
melanjut untuk processing. Misalnya kita sudah memulai membuat rekaman dari awal untuk memastikan bahwa rekaman bisa berjalan dengan baik, atau mungkin nanti di tengah-tengah ada bagian di mana ada penutur kita atau informan kita mengatakan kalau bagian ini jangan dimasukkan ya karena ini mungkin ada unsur rahasia atau sebagainya. Nah, ini mungkin ada hal-hal yang perlu kita hapus untuk pertimbangan etik maupun pertimbangan lain. Nah, jadi kita mungkin harus edit rekaman. Nah, sesi ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana membuat rekaman, mengeditnya, dan juga memperkenalkan software dalam linguistik. Nah, sekedar untuk memberikan gambaran tentang workflow dalam penelitian language documentation, misalnya kita biasa mengumpulkan data mentah, itu bisa audio, bisa video, lalu kemudian kita edit bila diperlukan, tidak harus, jadi jangan dipaksa untuk mengedit kalau kita pikir rekaman kita sudah baik, sudah siap untuk diolah atau diproses. Nah, setelah kita selesai dengan editing, kalau dilakukan, kita perlu memproses data itu, yaitu kita mentranskripsi, menganotate, dan juga menganalisisnya. Sekarang pertama saya membahas tentang membuat rekaman. Rekaman audio, dalam hal ini, kita fokus dalam rekaman audio ya, karena 2 hari tidak akan cukup kalau membahas semua tentang video juga. Jadi rekaman audio itu sangat vital dalam dokumentasi bahasa. Data-data yang kita kumpulkan itu akan berguna untuk linguis, juga untuk peneliti di bidang lain, misalnya antropolog, atau juga mungkin ahli musik, seni, dan yang lain. Juga berguna juga nanti untuk komunitas bahasa, yang mungkin akan menggunakan rekaman yang telah kita buat, baik sekarang maupun di kemudian hari. Oleh sebab itu kita harus memastikan bahwa rekaman yang kita buat itu baik, supaya bisa digunakan. Kalau rekamannya tidak jelas dan sebagainya tentu tidak ada gunanya. Nah, rekaman yang baik itu seperti apa? Rekaman yang baik adalah rekaman yang akurat dari segi signalnya, jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh orang-orang yang direkam itu terdengar dengan baik. Jadi tidak ada misalnya suaranya pecah-pecah sehingga kita sulit, ini dia bicara soal apa ya, apa sih yang dikatakan nggak jelas. Itu menjadi tidak akurat. Tapi kalau semua yang kita yang telah kita rekam itu muncul dengan jelas ketika kita mendengarkan kembali, nah itu yang kita butuhkan. Lalu ya isinya apa yang disampaikan bisa dimengerti. Lalu juga comfortable ini nyaman ya kita mendengar. Misalnya ada suara yang pecah-pecah, itu nanti sakit telinganya ketika kita harus mentranskripsi data. Nah, untuk itu kita perlu bisa membedakan antara signal dan noise. Signal itu yang kita butuhkan, itu isi dari atau data yang kita ingin butuhkan, itu isi dari informasi yang kita perlukan. Jadi sementara noise itu kita tidak mau, itu semua suara-suara lain seperti misalnya ada suara bunyi kipas angin di belakang penutur yang kita bisa dengar seperti itu misalnya secara konsisten sepanjang rekaman, misalnya itu bukan hal yang kita inginkan. Oleh sebab itu kita mau menghindari noise ini dari dalam rekaman kita. Kita harus mengamati lingkungan, kita memonitor proses merekam itu. Nah, ini sumber-sumber noise ya. Itu misalnya ada orang lain. Contohnya misalnya saya merekam seseorang di rumahnya. Tetapi di kamar sebelah misalnya, di ruangan sebelah ada percakapan lain yang terjadi dan itu cukup kencang sehingga masuk ke dalam rekaman kita. Nah, sehingga nanti hasil rekaman kita mungkin selain suara si penutur yang masuk, juga ada suara orang-orang yang berdiskusi atau berbicara di ruang lain misalnya. Nah,
Juga mungkin suara hewan-hewan di sekitar, ada ayam misalnya, atau gonggongan anjing, atau apa ya, itu bisa. Atau aktivitas, aktivitas itu misalnya pas kita lagi membuat rekaman, ada parade, atau misalnya ada suara lonceng dari gereja, atau ada azan yang memanggil. Nah, itu masuk ke dalam rekaman misalnya. Nah, itu sumbernya. Lalu misalnya mesin ya, mesin seperti AC tadi saya contohnya kipas angin yang ada di sekitar kita membuat rekaman. Itu juga akan masuk ke dalam rekaman sehingga itu secara konsisten akan muncul di dalam rekaman kita. Lalu kemudian lalu lintas. Kadang kalau kita merekam di depan rumah, yang di jalan raya misalnya ada sepeda motor lewat, ada mobil lewat. Nah, itu juga mengganggu, atau rumah yang tempat kita merekam dekat stasiun kereta atau biasa dilalui oleh jalur kereta. Itu juga sumber bunyi yang tidak kita inginkan. Lalu bunyi telepon. Kadang kan ada getaran atau nanti titit-titit kayak seperti itu masuk. Lalu ada gema. Kemudian ada orang misalnya sambil bicara dia ngetok-ngetok meja atau kakinya bergerak mengenai meja yang kita gunakan untuk meletakkan alat rekam kita, itu akan masuk ke dalam itu. Atau juga alatnya mungkin yang kurang baik, misalnya kita menggunakan mikrofon yang kita tidak cek sehingga sebenarnya kualitasnya kurang bagus gitu. Ada noise-noise yang masuk kresek-kresek seperti itu. Nah, inilah sumber-sumber noise yang kita mau hindari. Nah, Ibu Bapak nanti silakan kalau ada pertanyaan ya boleh langsung bertanya juga. Lalu ada equipment atau alat untuk membuat rekaman. Saya selanjutnya akan membahas topik yang ini. Alat rekam itu banyak. Ada digital recorder itu, tapi kita menghindari menggunakan MP3 recorder karena kita mau merekam itu dengan kualitas yang lebih baik. Itu biasanya formatnya WAV. Nanti saya akan jelaskan. Lalu kita kalau memungkinkan kita ada mikrofon yang baik. Lalu ada tripod atau ya untuk meletakkan alat rekam kita dengan posisi tertentu. Ini jika ada, ini lebih baik. Kemudian juga ada earphones atau headphones. Ini minimal ya kita ada ini, tapi kalau kadang-kadang dengan alat rekaman yang cukup baik, kadang kita tidak memiliki mikrofon, itu juga masih baik kualitasnya. Nah, ini contoh alat rekam yang saat ini cukup banyak digunakan oleh para peneliti, dan harganya misalnya ini saya tidak promosi ya, tidak jualan Zoom atau alat rekam ini hanya contoh yang kita biasa gunakan. Misalnya nih H1N dari Zoom. Walaupun kecil dan harganya juga tidak terlalu mahal, ini kualitas rekaman tanpa mic pun sudah lumayan, asal direkam dalam jarak tertentu ya. Nah, kemudian ini juga ini lebih canggih dari ini, sedikit lebih tinggi, dia H6. Nah, Tascam ini juga bisa digunakan. Contoh-contoh di sini. Nah, ketiga alat rekam ini misalnya kita bisa setting bahwa yang kita mau gunakan nanti rekamannya dalam bentuk WAV, bukan MP3, walaupun ada opsi untuk merekam dalam bentuk MP3. Tapi kita pastikan nanti WAV. Nanti saya jelaskan. Nah, hal-hal yang kita perlu pastikan ketika kita menggunakan alat rekam seperti ini adalah formatnya. Tadi saya sudah sebut, kita pilih yang formatnya WAV, bukan MP3. Karena kalau MP3 sudah dikompres, kualitasnya sudah agak turun dibandingkan dengan WAV. Walaupun nanti kalau secara tidak sengaja kita merekam dalam MP3, kita bisa convert ke WAV. Sebab nanti Elan itu tidak menerima kita tidak bisa menggunakan MP3 dalam WAV Elan karena tidak kelihatan nanti suaranya itu, gelombang suaranya. Nah, ini kita akan pastikan ini dalam bentuk WAV. Kemudian kita memastikan bahwa memory card yang ada di dalam alat rekam itu memenuhi. Kita tahu kalau WAV itu memakan
ruang yang lebih besar. Kita membutuhkan memori yang lebih besar dibandingkan MP3. Jadi kalau satu memory card mungkin bisa 3 jam MP3, untuk WAV itu mungkin tidak sampai 1 jam gitu. Jadi ini kita perlu perhatikan jumlah memori yang tersedia di dalam memory card kita. Kemudian baterainya, baterai alat rekam itu harus pastikan bukan menggunakan baterai yang sudah hampir habis karena nanti mempengaruhi kualitas rekamannya. Lalu input level kita bisa cek ketika kita memasukkan earphone, menyalakan, kita bisa coba mendengar ini kualitasnya seperti apa, input levelnya nanti bisa dimonitor. Dan lalu kita memonitor suara atau gangguan suara sepanjang proses perekaman. Jadi biasanya kita memasukkan earphones di dalam alat rekam itu selama rekaman dan memastikan bahwa suara yang masuk itu baik. Sehingga kalau kita mendengar ada kresek-kresek yang kurang baik, kita bisa tahu bahwa ada masalah sehingga kita bisa mungkin stop dulu, kita benarkan dulu atau bagaimana, daripada rekaman sudah selesai terus sampai setelah itu tidak terdengar sumber suara yang kita inginkan. Ya. Namun kita tahu bahwa tidak semua orang mempunyai alat rekam. Kadang-kadang ya kita tidak bawa misalnya alat rekam yang sudah kita beli, atau memang kita tidak punya, ya terpaksa kita bisa pakai telepon genggam kita, tapi sebaik mungkin itu kita bisa pakai external microphone. Ya tentu saja lagi-lagi kalau HP-nya mungkin yang cukup canggih, mungkin mikrofonnya lumayan. Tapi akan lebih baik kalau ada mikrofon yang di luar. Lalu kita juga harus memastikan kalau merekam menggunakan alat dengan telepon itu membuat airplane mode dalam settingnya. Kenapa? Supaya tidak ada pesan yang masuk setiap saat, apalagi sekarang dengan WhatsApp group misalnya. Hampir setiap menit ada pesan yang masuk dan itu bisa mengganggu rekaman yang sedang berlangsung gitu. Nah, opsi lain kalau kita membawa komputer, kita bisa menggunakan software seperti Audacity. Ini yang hari ini kita akan pelajari. Nah, Audacity seperti ini, dia gratis, bisa di-download dari websitenya langsung. Ibu Bapak juga sudah mendownloadnya berdasarkan instruksi yang kami berikan. Tinggal dipilih kalau adanya Windows, download yang Windows, ada Mac, download yang Mac, dan sebagainya. Nah, Audacity ini, walaupun hari ini kita akan lebih banyak belajar untuk membuat rekaman dan mungkin belajar mengedit sedikit, itu bisa digunakan untuk merekam, ya memotong suara, lalu kita bisa convert, atau kita bisa, jadi kita punya file MP3, kita bisa buka di Audacity, lalu kita save lagi atau ekspor lagi sebagai WAV file, itu bisa untuk converting. Tapi perlu saya ingatkan, kalau memungkinkan dari awal lebih baik kita memang merekam dalam bentuk WAV. Nah, tapi kalau terpaksa kita bisa menggunakan Audacity untuk merubah format supaya masih bisa dipakai data itu. Lalu kita juga bisa membuat efek seperti normalisasi, mengurangi noise. Nah, jadi begini, seringkali kondisi ideal itu tidak kita ketemukan di lapangan. Ibu Bapak yang sudah sering penelitian lapangan itu pasti tahu persis apa yang saya sampaikan. Sehingga ada hal-hal yang mungkin harus kita tindak lanjuti setelah kita mempunyai rekaman. Jadi misalnya suara si pembicara itu terlalu lemah. Nah, kita bisa amplify dengan Audacity, membuat sedikit lebih kuat. Atau misalnya tadi ada kipas, kalau kipasnya dimatikan, si informan kita gelisah karena kepanasan misalnya. Satu cara itu adalah merubah posisi rekaman, tapi jika masih ada suara itu, kita bisa reduce noise-nya dengan Audacity. Nah, dan dalam Audacity kita juga bisa ekstrak audio file ke video file. Jadi ini saya memperkenalkan beberapa fungsi dari Audacity, tapi dalam 2 hari ini kita fokus lebih kepada membuat rekaman dan save dalam format yang kita inginkan. Nah,
ini sekilas apa namanya overview aja seperti apa sih munculnya Audacity, kemudian nanti kita akan praktek setelah sesinya Nick Williams ya. Nanti presentasi ini akan saya upload ke folder yang telah dibagikan itu. Jadi Ibu Bapak silakan nanti mengambilnya. Nah, kita kalau sudah punya programnya, kita buka akan muncul seperti ini layarnya. Nah, kemudian ini adalah tombol untuk merekam. Jadi begitu kita tekan tombol ini, kita klik, nanti akan muncullah ini mulai merekam dan dia akan berjalan. Ini akan berjalan sesuai dengan ketika sambil kita bicara akan muncul gelombang-gelombang suaranya ini. Nah, ini kenapa ada 2? Ini karena kita settingnya di sini stereo. Kalau Ibu Bapak mau yang mono ini bisa diklik, ada pilihan nantinya. Nah, kalau misalnya mau di pause ya sementara, bukan berhenti tapi di pause, kita bisa klik yang ini. Nah, kalau sudah selesai merekam, kita bukan save sebagai Audacity file, tapi kita langsung ekspor ke dalam bentuk WAV. Lalu memberikan nama, lalu kita save. Nanti akan ada prakteknya. Sampai di sini, nah jadi ini seperti ini. Kita akan ke file, export, lalu ada kita export as WAV. Bukan sebagai Audacity. Kalau kita hanya save project, itu nanti bentuknya Audacity. Tapi kalau kita export, ini nanti filenya siap digunakan. Tanpa harus membuka Audacity. Gitu ya. Lalu kita save, kemudian begitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya punya waktu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Dengan software lain di dalam linguistik. Itu ada Elan, ada Transcriber, ada Flex, ada We Say, ada Say More. Kita overview saja. Jadi kita sebut 3 ini, nanti ini di We Say itu adalah bagian dari Flex, fungsinya sebagai untuk membangun kamus. Kemudian ada Say More, itu yang bisa digunakan untuk managing metadata. Seingat saya Say More ini hanya untuk Windows. Ya, sekarang kita lanjut ke Elan saja. Elan menggunakan adalah alat atau software yang bisa kita gunakan untuk membuat anotasi, baik audio maupun video. Nah, dengan Elan kita bisa menghubungkan teks yang sudah kita anotasi atau transkripsi itu dengan audio atau rekaman. Jadi satu stream audio, kita bisa punya satu stream audio dengan 4 video yang mendampingi. Elan bisa diekspor ke dalam bentuk lain, misalnya ke Shoebox atau Toolbox. Dan sekarang sebenarnya bisa ke Flex juga ya. Hanya saja nanti mesti mengikuti format tertentu. Toolbox sama Shoebox sudah agak jarang digunakan orang sekarang. Ini bisa di-download secara gratis dari Elan. Nah, sekarang Elan itu bisa apa saja kita gunakan itu, tapi harus ingat bahwa Elan ini bukan program yang digunakan untuk mentranskripsi untuk kita. Mungkin sudah ada di luar sana program yang bisa membantu kita mentranskripsi teks, tapi Elan belum bisa. Elan itu adalah dalam Elan kita masih membutuhkan tenaga kita sendiri atau asisten untuk mentranskripsi untuk kita. Elan juga tidak bisa menganalisis data untuk kita, tapi Elan juga tidak bisa organize data untuk kita, juga tidak bisa juga nanti menyiapkan data untuk digunakan oleh komunitas bahasa. Dan juga, ya ini agak yang terakhir, bisa iya, bisa tidak. Kalau kita ikut aturan saja, pelan-pelan sebenarnya bisa cukup mudah. Nah, yang inilah yang ingin kami bagikan sebenarnya dalam 2 hari ini. Nah, namun Elan bisa membantu kita dalam mentranskripsi dan menerjemahkan. Jadi nanti ada tiers yang bisa kita gunakan untuk memasukkan transkripsi dan terjemahannya kita. Lalu kita bisa membuat analisis data dari data yang sudah ada di dalam Elan. Kita bisa cari data di dalam Elan. Lalu bisa juga Elan membantu kita lebih organize, lebih teratur, karena dia langsung menghubungkan
file data kita yang sudah kita ketik, misalnya transkripsinya maupun terjemahannya dengan medianya, dengan audionya. Kita tidak usah cari lagi misalnya, oh ini file teks transkripsi saya, mana ya audionya. Jadi kalau masih zaman tradisional mungkin 15-20 tahun yang lalu, ketika kita membuat membuat transkripsi data 20 tahun lah ya misalnya itu kita mengetik di Microsoft Word, ya kan? Lalu ketika kita mau mencari rekamannya yang mana kita cari dulu nanti. Belum lagi nanti kalau kalimat yang ini atau ujaran yang ini ada di mana kita harus cari. Nah, dengan Elan, dengan kita udah mentranskripsi di Elan, kita tidak perlu susah-susah. Cari dulu audionya, cari dulu teksnya. Kita bisa langsung mendengarkan bagian rekaman yang kita ingin cari. Ya. Jadi ini tadi saya sudah sebut bisa membantu mencari data di dalam. Jadi misalnya, oh saya tertarik dengan konstruksi yang mengandung kata dengan, misalnya. Ketik cari dengan, akan muncul semua transkripsi kita yang mengandung atau anotasi yang mengandung kata dengan. Nanti kita tinggal mempelajari di sana. Nah, karena Elan itu dalam bentuk teksnya nanti bisa diekspor ke dalam ke dalam teks, TXT misalnya, itu kita bisa membuat bisa menarik data dan bisa pakai untuk membuat produk untuk komunitas. Misalnya membuat buku. Atau kita membuat video, kita sudah transkripsi, kita membuat video, transkripsi kita nanti bisa dimunculkan di dalam video itu. Itu nanti yang tingkatnya lebih advance ya, nggak cukup kalau cuma 2 hari ini. Nah, ini sudah. Ada lagi program selanjutnya adalah Transcriber, adalah alat untuk transkripsi, bisa menyiapkan semacam interface untuk segmenting rekaman yang panjang. Ini bisa kalau yang ibu bapak tertarik, ini kita tidak menjadi fokus, ini penampilannya seperti ini. Kemudian pros dan cons-nya, kalau lebih mudah digunakan untuk kebaikannya transcriber, lalu dia bisa pakai most audio formats. Kalau tadi Elan kan mintanya WAV, kalau ini lebih fleksibel. Namun tidak bisa untuk video dan juga tidak begitu baik untuk linguis karena kita biasanya ada tahapan lanjutan untuk analisis. Jadi ini mungkin untuk peneliti umum cocok. Lalu ada Flex. Flex ini juga software yang multifungsi. Kita bisa pakai untuk membuat atau membangun kamus dari satu bahasa. Jadi ada kumpulan kosakata bisa kita simpan di sana, kemudian nanti kita bisa membangun dictionary. Lalu kita bisa menggloss teks yang sudah kita transkripsi. Nah, dari Elan kita bisa ekspor ke Flex. Atau bisa langsung isi di Flex kalimat-kalimat atau ujaran, terus kemudian di gloss, di interlinearize. Seperti ini misalnya apa yang kita lihat di dalam Flex, ya. Ya. Nah, Flex ini sebenarnya sangat kuat, sangat baik untuk analisis grammar ya. Tapi jadi kita juga bisa membuat banyak catatan di dalam, tetapi tidak bisa yaitu tadi untuk transkripsi dia tidak bisa dihubungkan dengan audio atau video dan aplikasinya cukup berat. Dan yang kekurangannya adalah ini sama seperti tadi saya bilang yang say more itu ya, tidak bisa untuk Mac, jadi harus pakai Flex. Kalau mau menggunakan Flex harus menggunakan Windows, itu sayangnya. Jadi saya pikir itu saja sementara